tanggapannya tentang ya Rakernas, bukan Rakernas hari ini. Oke. Ya, pertama-tama terima kasih ke kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Dan bersyukur karena dari awal ya tanggal 18 sampai tanggal hari ini kawan-kawan memberikan support yang luar biasa dari sisi media, publikasi, dan membuat rangkaian Rakernas dari awal sampai sekarang lumayan meriah dan sangat-sangat antusias dari teman-teman yang ikut dari 100 chapter di seluruh Indonesia. Nah, ini kita lihat tadi Pak Presiden IMA Pusat, Pak Suparno Djasmin mempresentasikan beberapa kegiatan pergerakan data dari tahun lalu 2021 ke 2022 dan juga per Mei pergerakan angkanya masing-masing kegiatan itu kelihatan positif. Jadi maksudnya apa? Organisasi ini dengan ada 100 chapter, kalau dibanding sebelumnya hanya 22 secara bertahap, itu di berbagai kota ada, sampai hari ini diumumkan tadi ada 100 chapter dengan jumlah anggota dari 1000-an sekarang sekitar 5.000-an. Bersyukur itu memperlihatkan kinerja positif, berarti itu ada manfaatnya bagi anggota dan juga bagi stakeholders atau pemangku kepentingan yang ada di sekitar IMA. Nah, IMA kalau kita lihat mulai rangkaian dari tanggal 18 sampai tadi malam dan hari ini responnya cukup positif, terutama dari pemerintahan, dari teman-teman yang terlibat, dan kami juga catat tadi ada 2 kali apresiasi buat IMA Padang. Satu dari Pak Suparno Djasmin sebagai ketua ataupun presiden IMA Pusat. Yang kedua dari Pak Hermawan. Ini rasanya ini yang terbaik dari sebelumnya. Bukan yang sebelumnya tidak baik atau tidak bagus, tapi peningkatan itu terjadi terus sesuai dengan performa atau kinerja yang disampaikan oleh Pak Suparno Djasmin tadi. Nah, ini tidak lain dari dukungan teman-teman juga dari media, mulai dari tanggal 10 Mei kalau nggak salah ya, itu ada teman-teman IMA Padang melakukan press conference dan memberitakan apa kegiatan, apa manfaat kegiatan ini. Nah, satu hal yang bisa dicatat di sini pada hari ini kita lihat ini belum pernah ada tuh, ya di kita punya Rakernas langsung disupport dan cukup rame UMKM yang ikut, dan respon dari teman-teman yang ikut serta dari seluruh chapter yang ada cukup positif. Padang ini kira-kira siapa yang udah tadi ya kemarin ngobrol kalau dapat di Kalimantan apa, tapi itu nanti akan dilihat, direview, dan diminta dipresentasikan siapa yang paling kuat, yang paling siap untuk melaksanakan. Kita tidak mau membebani masing-masing chapter kalau dia tidak mau. Nah, di IMA itu demokrasi sekali. Siapa yang bisa mempresentasikan dan meyakinkan IMA Pusat bahwa kami bisa sanggup sebagai pelaksana Rakernas. Nah, Rakernas itu 2 kali setahun. Itu akan didukung dengan satu networking teman-teman seperti yang ditampilkan oleh IMA Padang dengan pemerintahan, dengan semua instansi dan swasta yang ada. Itu terlihat dari berbagai sponsor yang cukup banyak berpartisipasi, serta persiapannya nanti. Nah, itu kan tidak terlepas dari semua data-data dari masing-masing chapter itu meyakinkan IMA Pusat, dan setelah itu baru disetujui. Demikian. Harapannya ke depan Pak, dengan diadakannya Rakernas di Padang ini? Kenapa? Apa harapannya ke depan dengan diadakan Rakernas IMA di Padang ini? Ya. Satu ya mungkin kalau kita bisa sebut manfaatnya dulu ya. Manfaat dari pas pertama sampai sekarang itu sekitar 200-an orang dari luar Sumatera Barat datang, teman-teman chapter. Dengan dulu itu ada tour kabel. Nah, itu dilaksanakan, manfaat apa? Rasanya triple gitu, dari hotel, makanan juga, dan semua informasi positif ini bagi pengunjung yang hadir ke sini pasti dia akan ngomong ke saudaranya atau teman-temannya, yuk pergilah ke sana, karena dari sisi destinasi wisata rasanya oke banget gitu kan. Nah, itu yang diharapkan oleh IMA Pusat juga. Jadi setiap kita mengadakan Rakernas itu akan mensupport semua pertumbuhan atau pergerakan ekonomi yang ada di sana. Itu terutama dari UMKM, makanan, kuliner, segala macam ya. Nah, harapannya ke depan itu hal yang sama akan terjadi di Rakernas lainnya, di chapter-chapter lain. Begitu. Pembahasan utama apa ini Mas? Kalau Rakernas ya sesuai dengan namanya, kita rapat kerja, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang ke depan. Yang udah itu kita
evaluasi apa kekurangannya dan apa yang belum dilakukan. Nah, itu secara bersama-sama akan dibahas masing-masing chapter. Dia punya activity rencana aktivitas ke depan apa saja. Masing-masing VP ya. VP itu ada VP organisasi, VP tourism, VP tadi kita lihat ya sertifikasi juga naik dari 632 ke 640-an. Jadi orang-orang baik orang pengurus IMA atau di luar IMA itu mau sertifikasi tentang pemasaran ini. Nah, kita harapkan kan dari sisi pendidikan itu sertifikasi itu kita pengen orang-orang atau anggota IMA atau pemerhati pemasaran di Indonesia mempunyai kompetensi di bidang pemasaran itu tidak hanya baik praktek tapi secara teori juga. Nah, sehingga keluarlah atau lahirlah pemasar-pemasar yang profesional. Jadi tidak hanya selama ini mungkin udah punya bakat itu, tapi secara teorinya gimana? Nah, itu sertifikasi itu menyatakan grafiknya naik dari tahun ke tahun, itu memperlihatkan organisasi ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Lalu Pak Supano Jasmin kan udah presiden yang kedua, presiden IMA yang kedua. Beliau adalah seorang profesional di Astra. Nah, menerapkan dari awal pengennya siapa yang ada di organisasi nggak boleh namanya aja, harus kerja sesuai dengan fungsinya. Nah, oleh sebab itu kita lihat tadi yang 100 itu dari 22 naik jadi 40, 50, 60. Nah, sekarang tambah 13 menjadi 100 itu orang-orang yang mau kerja ke depan dan aktif. Aktif itu kita bilang aktif ke anggotanya, aktif meningkatkan, menjumlahkan karena masing-masing Pak Budi Tarigan dari organisasi atau VP organisasi yang nyatakan diharapkan minimal satu chapter itu punya 100 anggota. Kalau itu 100 ditambah dikali 100 chapter itu harusnya 10.000. Sekarang masih 5.000-an kan. Jadi masih ada chapter-chapter yang memiliki anggota di bawah 100. Nah, harapannya ke depan ini. Tapi kita punya organisasi profesional tidak ada kaitannya sama politik. Ini hanya membantu teman-teman yang senang dengan pemasaran, yang senang dengan networking dan ilmu-ilmu pemasaran itu, sehingga semua yang sulit-sulit kita bisa pecahkan secara networking itu. Nah, itu nilai lebih atau nilai tambah daripada keanggotaan di IMA ini. Harapan kedepannya Mas 13 yang Nah, seperti dibilang tadi, tentu mereka masing-masing punya activity atau program yang konkret yang sesuai dengan bidang dengan wilayahnya masing-masing. Karena ada satu yang kuat dengan UMKM-nya, ada yang satu dengan turismenya, ada yang bisa mengawinkan. Nah, itu semua akan didetailkan oleh masing-masing presiden chapter di 13 tempat itu. Nah, kita akan terima nanti laporan mereka dan itu akan dievaluasi masing-masing oleh kita kan udah ada juga koordinator wilayah sebanyak 9 korwil tadi ya. Nah, itu akan dievaluasi. Jadi dari bawah, dan di bawah itu tidak hanya dia dari atas terus nunjuk ini harus dilakukan nggak, harus ada semacam diskusi sehingga apa program-program prioritas yang dilakukan untuk daerah itu sesuai dengan kita bilang itu publiknya ataupun stakeholders-nya, kira-kira dia butuh apa. Karena satu sisi ada satu organisasi melakukan organisasi ini tapi nggak dibutuhkan masyarakat. Misalnya UMKM kan tiap daerah itu butuh pembinaan. Nah, kita harapkan dari anggota IMA yang ada di daerah, anggota IMA yang ada di pusat, terutama di daerah itu bisa membantu dari sisi apa? Dievaluasi dulu tuh yang namanya UMKM. Oh, kurang dari sisi pemasaran. Oh, kurang dari sisi pembinaan, kompetensi segala macam. Nah, itu akan bersama-sama didiskusikan. IMA akan membantu nanti dari sisi orang-orang yang layak menjadi narasumber. Ya. Terkait dengan persiapan IMA Padang itu ada Oke, yang pertama kita tentu berterima kasih ya kepada IMA Pusat yang sudah memberi kepercayaan kepada IMA Chapter Padang sebagai tuan rumah, dan kita menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan dan Pak Abong waktu kita mengajukan diri sebagai tuan rumah. Itu saya juga hadir waktu di Rakernas Bandung. Apakah mungkin Padang siap melaksanakan? Kita waktu itu siap menyampaikan bahwa kita siap, dan itu kita tunjukkan hari ini bahwa kita persiapan jauh-jauh hari, kita mempersiapkan sedetail mungkin mulai dari kedatangan para delegasi itu di bandara. Dari bandara itu kita siapkan penyambutan sampai rute-rute yang dilalui dari bandara ke venue. Jadi malamnya kita bikin acara di Marawa, itu adalah salah satu bagaimana kita menunjukkan inilah Kota Padang. Ya.
Kemudian kita adakan studium general yang alhamdulillah kemarin dihadiri 1.350 orang. Itu saya rasa juga suatu Besar, hal ya? yang luar biasa ya. Kemudian kita bawa lagi ke Semen Padang dengan tujuan Semen Padang saat ini lagi mempersiapkan pabrik semen Indarung 1 itu sebagai World Heritage Cagar Budaya, dan kita IMA menunjukkan bahwa kita siap untuk mensupport itu dengan menghadirkan IMA seluruh Indonesia. Itu adalah salah satu juga bagi kita untuk mensosialisasikan pabrik semen Padang itu sendiri. Jadi supaya kawan-kawan IMA seluruh Indonesia tahu dengan semen Padang dan bagaimana historinya. Kemudian hari ini kita adakan Rakernas di sini juga dihadiri oleh star-star UMKM. Kita menunjukkan bahwa IMA memang ingin berkontribusi dan mempunyai kewajiban bagaimana untuk membuat UMKM kita naik kelas. Ini salah satu upaya yang kita lakukan secara konkret, bukan hanya sekadar retorika atau wacana. Kita ingin menunjukkan. Kan ke depan kita punya salah satu program ya ke depan, bagaimana IMA ini berkontribusi untuk mengangkat UMKM ini dalam hal mungkin packaging dan brandingnya. Kita upayakan beberapa produk UMKM sebagai contoh, dan kita bantu dari IMA membranding dan menciptakan packaging yang menarik supaya UMKM kita bisa terangkat. Dan kemudian besok kita mengadakan rangkaian tur Enjoy Ranah Minang, adalah salah satu upaya dari IMA untuk mempromosikan wisata, budaya dan juga kulinernya Sumatera Barat. Itu adalah suatu kewajiban bagi IMA, bagaimana kita juga bisa menjual dan memasarkan potensi yang ada di Sumatera Barat, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Suparno Jasmin, Presiden IMA, dan juga Pak Hermawan, cukup memberikan apresiasi bahwa ini merupakan Rakernas. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jolin tadi, yang lainnya sudah baik dan kita ingin membuatnya jadi lebih baik. Alhamdulillah, hal itu kita diberi apresiasi, dan yang pasti ya semua hal ini tidak lepas dari kerjasama semua tim kita IMA Padang solid, dan itu terbukti Rakernas bisa terselenggara dengan baik. Itu aja. Ya, karena tempat kita juga cukup terbatas, mungkin ini kayaknya sudah maksimal yang bisa kita sesuai dengan space yang ada, yang bisa kita berikan ruang untuk UMKM. Ini sedikit ya, pas ini kalau kondisi ini kan kelihatan ini. Dunia itu kan sekarang lagi nggak sedang baik-baik aja. Ya. Perang itu masih belum selesai, Rusia sama Ukraina, Amerika juga masih gonjang-ganjing dengan inflasi itu segala macam. Nah, Indonesia kalaupun kena jauh dari dampak itu, ini merupakan suatu peluang bagi kita. Pas yang di lain itu, ini bukan kita manfaat itu orang sakit kita ini ya melakukan sesuatu, karena kan itu jauh. Nah, disinilah peluang bagi teman-teman di IMA bagaimana mengangkat ekonomi yang sekarang di luar lagi lesu. Syukur-syukur tadi UMKM itu bisa ekspor, bisa mengisi pasar ekspor yang sebenarnya selama ini mungkin dengan PHK segala macam misalnya, tapi ini ada barang-barang unik yang kreatif, yang inovatif bisa mengisi kekosongan itu. Itu tambahannya. Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berharap pertama-tama dari IMA Pusat, terima kasih atas kepercayaannya kepada kami di IMA Chapter Padang, atas terselenggaranya Rakernas di IMA Padang, di Padang, Kota Padang khususnya. Dan tentu pada basicnya kita berharap IMA ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui marketingnya. Dan kita mengajak semua yang satu visi, satu misi dengan kita untuk berkembang sama-sama, memberikan kontribusi sama-sama di dunia marketing. Apalagi nih Padang nih jagonya dagang ya, banyak yang saudagar di sini ya. Jadi kita juga mengajak, dan siapa yang mau bergabung jadi member IMA, satu visi, satu apa, ya udah nggak apa-apa. Kita terbuka untuk itu. Dan tentu saja kita berharap Rakernas ini semacam memberikan gong lagi bahwasanya nih kita ada IMA Chapter Padang ada di Padang, dan silakan untuk bergabung dan mendapatkan kontribusi positif dari kita. Syarat sih sebenarnya nggak begitu rumit ya. Syaratnya nggak rumit. Maksudnya dalam artian kita diskusi, kita ajak yang punya usaha, ya udah kita gabung, silakan gabung. Jadi gini, dari IMA itu kan ada beberapa pilar. Jadi ada yang government, ada yang entrepreneur, akademisi. Jadi sejauh dari pilar itu ya nggak ada masalah. Mungkin singkatnya itu aja dari saya. Makasih kembali, makasih lagi kepada IMA Pusat sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.